Mari kita semua bangkit berdiri. Kiranya setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hatimu, memberkati engkau. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi kami dengan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus. Setiap perkataan firman menjadi hidup di dalam kami. Kami dapat menerima, memahami dan mengerti, dan kami mau melakukannya. Tutup bungkus hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus saja. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Haleluya. Kalau pada pagi hari ini kita beribadah dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Puji Tuhan. Satu hal yang luar biasa, kalau kita masih ada sampai sekarang dan masih bisa memuji, membesarkan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Itu sebuah anugerah bagi kita sekalian. Saya memberikan judul sesuai dengan apa yang kita peringati hari ini dalam ibadah memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga, yaitu kenaikan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membaca Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-51. Lukas 24 ayat 50 sampai ayat 51. Kita akan bacakan sama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih nama Tuhan, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga bukan hanya disaksikan satu atau dua orang saja, tetapi oleh banyak orang, kurang lebih hampir 500 orang yang menyaksikan kenaikan Yesus ke sorga. Dan ketika berita-berita tentang kenaikan Yesus itu tersiar, diberitakan, masih banyak orang-orang yang menyaksikan langsung kenaikan Yesus itu masih hidup sampai pada saat itu. Ya. Jadi masih ada saksi-saksi hidup tentang pada saat itu, tentang peristiwa Yesus naik ke sorga. Lantas saudara yang kasih nama Tuhan, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Kita tahu setelah kebangkitannya, Yesus berada di bumi ini
40 hari lagi. Dia mau meneguhkan iman dari para murid-muridnya dan mengembalikan mereka ke jalur yang benar untuk memberitakan firman Tuhan. Dan para murid ini, saudara yang kasih sama Tuhan, yang bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanan 3,5 tahun, mereka sudah banyak menyaksikan bagaimana mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kesembuhan-kesembuhan yang terjadi di mana-mana. Kemudian hal-hal yang luar biasa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 ketul roti 2 ekor ikan. 5.000 orang bisa makan sampai kenyang dan masih ada sisa 12 bakul. Dan pada peristiwa lainnya ada 4.000 orang yang makan sampai kenyang dari 7 potong roti yang diberkati Tuhan, dan masih ada sisa 7 bakul. Itu hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa. Dan mereka langsung melihat bagaimana orang lumpuh berjalan, bagaimana orang mati bisa hidup dibangkitkan, yang buta melihat. Membuat mereka, para murid itu, saudara yang kasih sama Tuhan, berharap bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka, bukan hanya sebentar, tetapi untuk selama-lamanya. Dan mereka dalam pemikiran sebagai manusia, sebagai orang Yahudi yang pada saat itu sedang dijajah oleh kerajaan Romawi, maka mereka berpikir Yesus dapat mengembalikan, memulihkan kerajaan Israel seperti zaman Daud, zaman Salomo. Kerajaan Israel yang luar biasa itu berkuasa. Itu pemikiran dari para murid. Dan saudara yang kasih sama Tuhan, itu pemikiran manusia, ya. Kadangkala saudara, kecenderungan manusia itu lebih memikirkan hal-hal yang jasmani, lebih memikirkan hal-hal yang kelihatan. Padahal hal yang kelihatan, hal yang jasmani itu tidak bersifat kekal. Semuanya akan berlalu. Dan kita cenderung manusia melupakan hal-hal rohani, melupakan hal-hal yang tidak kelihatan. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan. Kita harus memahami dan mengerti kenapa Yesus harus naik ke sorga. Di dalam pelaksanaan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya, semua dilaksanakan dalam rencana yang sudah ditentukan baginya. Tidak ada kata kebetulan, ya. Semua, apapun yang dilakukan, itu ada dalam rencana yang sudah ditetapkan bagi Yesus. Dan dia harus naik kembali ke sorga sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan bagi Yesus Kristus, ya. Itu sebabnya saudara, ketika Yesus memberitahukan apa yang akan dialaminya, dan ketika Yesus memberitahukan bahwa dia akan pergi, maka murid-muridnya menjadi takut dan murid-muridnya gelisah. Tuhan Yesus tahu
bagaimana keadaan para murid, bagaimana kemampuan para murid, dan dia sangat mengasihi mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Puji Tuhan. Saudara, ini satu ayat juga bagi kita sekalian. Tuhan Yesus katakan bagi saudara, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, saudara yang kasih nama Tuhan, kita perlu membangun iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga dalam situasi seperti apapun yang kita hadapi, kita tidak menjadi gelisah. Karena kita tahu, karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Kepadanya telah diberikan segala kuasa, baik di sorga dan di bumi. Kita memahami hal itu. Dan kalau kita mempercayai Dia sebagai Allah kita, sebagai Tuhan kita, maka kita tidak perlu gelisah. Kita tidak perlu takut dalam menghadapi keadaan dunia saat ini. Dan Yesus katakan lagi untuk meneguhkan para murid-muridnya, untuk meneguhkan kita semua. Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Haleluya. Puji Tuhan. Ini janji Tuhan, ya dan amin. Kita harus bersyukur punya Allah yang hidup, punya Tuhan yang mengasihi kita lebih dari apapun. Dia akan datang kembali demi saudara dan saya. Nah, saudara yang kasih nama Tuhan, keadaan yang kita alami sekarang ini dapat membuat kita takut, kita gentar, kita khawatir, kita gelisah. Pagi hari ini firman Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu. Haleluya. Berapa banyak firman Tuhan katakan kepada setiap orang percaya, jangan takut. Itu saudara membuat kita harus bangkit. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha tahu. Dia mengerti keadaan-keadaan kita. Dia tahu keadaan kita. Sebagaimana keadaan para murid-murid sewaktu Yesus ditangkap dan disalibkan. Para murid mengalami satu keadaan yang menakutkan mereka. Mereka takut keluar dari rumah. Mereka tidak tahu mau berbuat apapun. Dan kemudian saudara, beberapa orang dari murid yang punya latar belakang nelayan, mereka mau kembali untuk menangkap ikan. Diinisiasikan oleh Petrus yang berkata bahwa dia mau menangkap ikan, kemudian diikuti oleh beberapa murid yang lain. Yesus mengerti. Itu sebabnya Yesus setelah dia bangkit, dia bertemu beberapa kali dengan para murid. Dia meneguhkan iman dari Petrus yang menyangkalnya 3 kali. Dia meneguhkan iman dari Thomas yang tidak percaya bahwa dia telah bangkit. Dia mengembalikan murid-murid ke jalur yang benar, supaya mereka menjadi penjala-penjala manusia. Haleluya.
Hal yang sama saudara yang kasih sama Tuhan, dikerjakan Tuhan Yesus bagi kita sekalian. Saya sangat percaya Tuhan Yesus Kristus juga memperhatikan kita semua. Tahu keadaan kita semua seperti apa. Pagi hari ini Tuhan Yesus katakan kepada saudara melalui firman Tuhan ini, jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Allah. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang layak kita percayai. Dia Allah yang layak di mana kita memberikan seluruh hidup kita ke dalam tangan kuasanya. Saudara ingat, dia telah mati bagi kita. Dia telah mengorbankan nyawanya bagi kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita, puji Tuhan. Jadi kenaikan Yesus ke sorga pun semuanya itu demi kepentingan kita sekalian, demi kepentingan saudara dan saya. Ya. Ada beberapa hal yang dapat disampaikan tentang kenaikan Yesus ke sorga untuk kita semua. Yang pertama saudara, Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai ayat 3, di sana dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, itu demi kepentingan kita. Dan dia berjanji, dia akan datang kembali. Kalau saudara memperhatikan kalimat terakhir, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada satu kerinduan untuk persekutuan dengan kita. Ya. Dia akan datang kembali membawa orang-orang yang percaya kepadanya ke tempat di mana dia berada. Ini juga merupakan satu jaminan bagi kita. Kalau kita tetap ada di dalam dia, kita akan sampai ke rumah Bapa, ke sorga yang mulia itu. Haleluya. Ya. Kalau di dunia ini mungkin kita belum punya rumah, mungkin masih ada yang kontrak. Saudara, ada janji firman Tuhan. Kalau engkau sampai ke sorga, engkau akan mendapat bagian yang telah disediakan bagimu. Kalau di dunia ini orang mati-matian untuk mendapatkan rumah, seharusnya kita lebih berusaha sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Seharusnya kita benar-benar mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Supaya kita tetap ada di dalam Yesus Kristus. Supaya kita bisa sampai ke rumah Bapa. Dan di sana sudah tersedia tempat bagi saudara dan saya. Bagi setiap orang percaya yang sampai ke rumah Bapa akan mendapat bagian yang telah dijanjikan itu. Haleluya. Kalau kita berada di luar Yesus, kita tidak akan pernah bisa sampai ke rumah Bapa. Oleh sebab itu saudara yang kasih nama Tuhan, kita harus berjuang untuk tetap ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya jalan yang dapat membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga.
Dia telah merintis jalan itu. Sekarang dia ada di sana. Dan dia akan datang membawa kita. Haleluya. Yang kedua, saudara, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Supaya kita mempunyai seorang pembela di sorga yang mulia itu. Karena dia di sana menjadi pembela bagi kita. Dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25 dikatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Haleluya. Ya. Dikatakan saudara bahwa Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Ya. Jadi tidak separuh, tidak setengah jalan, tetapi sempurna. Artinya sampai kita benar-benar menerima, menikmati keselamatan itu kita ada bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga. Saat ini dia ada di sana dan kita ada di bumi. Iblis mendakwa kita atas setiap dosa-dosa kita, supaya kita dijatuhi hukuman oleh Allah. Kita bersyukur ada Yesus yang membela kita di sana. Ya, puji Tuhan. Kalau dia menjadi pembela kita, Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, kita harus mengasihi dia lebih dari apapun. Ya. Seorang yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dia membuktikan kasihnya kepada Tuhan dengan melakukan segala apa yang diperintahkannya. Kita bisa renungkan saudara, kalau tidak ada Yesus yang membela kita, maka kita akan terus mendapat hukuman atas setiap dosa dan kesalahan kita. Bersyukurlah kita, Yesus ada di sana untuk membela kita di hadapan Allah Bapa. Haleluya. Yang ketiga saudara, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Supaya dia dapat meminta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong yang lain bagi kita. Haleluya. Yang ketiga, mengutus seorang penolong. Dalam Yohanes 14 ayat 16 katakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara, perhatikan kata seorang penolong. Itu berarti saudara adalah pribadi. Jadi yang diberikan kepada kita bukan hanya sekedar kuasa, tetapi yang diutus diberikan kepada kita adalah pribadi oknum, seorang penolong yang lain. Dan penolong ini menyertai kita selama-lamanya. Haleluya. Bukan sebentar, bukan kalau dia ada waktu dia menolong kita, ya. Tetapi dikatakan ia menyertai kamu selama-lamanya. Kenapa Yesus mengirimkan seorang penolong yang lain? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesus sangat mengerti keadaan kita semua. Sebagai manusia, saudara, ada batas-batas kemampuan kita.
Ada banyak kekurangan dan kelemahan kita. Kalau kita mau jujur bagi diri kita sendiri, tanpa penolong itu, tanpa Roh Kudus, kita tidak akan sanggup berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bersyukurlah kita punya Tuhan Yesus Kristus yang mengerti, yang tahu dan mengasihi kita. Saudara dan saya memang sangat membutuhkan seorang penolong itu. Dalam dunia yang sedang kita hadapi ini, mampukah kita bertahan dengan kemampuan diri kita sendiri? Betapa luar biasanya kita beruntung sebagai anak-anak Tuhan. Karena ada penolong yang diberikan kepada kita untuk menolong kita. Dan dia ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita selama-lamanya. Namun saudara yang kasih Tuhan, sangat disayangkan, ada banyak orang Kristen yang tidak peduli dengan kehadiran sang penolong itu. Sehingga mereka jatuh bangun di dalam imannya, tidak bertumbuh menjadi seorang Kristen yang dewasa. Karena tidak memperdulikan kehadiran sang penolong itu. Kalau pagi hari ini saudara yang kasih Tuhan, engkau mendengar bahwa ada seorang penolong yang telah diutus untukmu, untuk saudara, mari undang dia. Berikan dia keleluasan untuk bekerja di dalam kehidupan kita, untuk menolong kita. Maka dia akan berkarya dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Karena daging kita ini akan selalu memberontak, melakukan perlawanan terhadap kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Sebagai ilustrasinya, bayi yang baru lahir tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh pertolongan. Dia butuh seorang ibu yang memimpin dia, yang menolong dia, yang menopang dia, yang menyokong dia, sehingga dia terus belajar dari satu hal ke hal yang lain, bertumbuh dan menjadi dewasa. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dilahirkan kembali sebagai bayi-bayi rohani. Kita membutuhkan pertolongan, dan Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh Kudus diberikan kepada saudara. Kalau kita tidak mau memakai, tidak mau memberikan tempat, tidak mau memberikan keleluasaan kepada penolong itu untuk melakukan tugasnya, fungsinya bagi kita, saudara, percayalah, kita tidak akan bisa bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Jadi itu bukan salahnya Tuhan, itu salah kita, pribadi kita sendiri. Betapa luar biasanya Tuhan Yesus Kristus yang mengetahui kelemahan dan kekurangan kita, batas-batas kemampuan kita. Bersyukur kepada Tuhan kalau penolong itu telah diutus dan ada bersama-sama dengan kita. Pakailah, berikanlah kesempatan kepadanya, berikanlah keleluasaan kepadanya
untuk berkarya di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan ya dan amin, saudara. Apa yang dilakukan oleh Yesus semuanya untuk kita. Ada banyak hal yang lain. Arti dan makna kenaikan Yesus ke sorga. Mari kita benar-benar sebagai orang-orang percaya mau, saudara, melakukan, mau mengerti, mau memahami, karena kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 16 ayat 17. Ayat 7 bagian A. Yohanes 16 ayat 7 bagian A. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Puji Tuhan. Adalah lebih berguna bagi kita, bagi saudara dan saya, jika Yesus naik ke sorga. Itu sebabnya dia melakukannya. Karena itu demi kita, demi saudara dan saya. Puji Tuhan, kiranya pada pagi hari ini firman Tuhan ini meneguhkan iman percaya kita bahwa Yesus telah naik ke sorga, dan kenaikannya ke sorga semata-mata demi kepentingan diri kita sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Rohmu yang hidup penuhiku.
mengucap syukur, kami berterima kasih ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami masih diizinkan untuk mendengarkan firman Tuhan, satu anugerah yang besar bagi kami. Kami dapat mengerti, kami dapat memahami kenapa Engkau harus naik ke sorga. Semuanya demi kepentingan kami. Oh, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Biarlah Tuhan, apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami, itu benar-benar kami dapat menerimanya ya Bapa. Sehingga kami mau sungguh-sungguh mengikut Engkau. Sehingga kami menerima keselamatan yang sempurna itu. Dan kami akan bersama-sama dengan Engkau di mana Engkau ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biar Roh Kudus yang terus bekerja berkarya memperkatakannya dan menjadi hidup di dalam kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di akhir dari ibadah ini ya Bapa, hamba serahkan setiap sidang jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu. Keluarga-keluarga yang ada, yang beribadah di rumah, yang saat ini berdiri di hadapan-Mu, biarlah Engkau memberkati mereka. Setiap keluarga, setiap pribadi, memberkati mereka dengan segala berkat-berkat surgawi. Tuhan yang menolong dalam setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Engkau yang memberkati. Memberkati setiap anak-anak kami, baik dari yang kecil sampai yang sudah besar. Tuhan yang tolong. Kalau saat-saat ini mereka sekolah di rumah, Tuhan tetap Engkau memberikan hikmat, memberikan kepintaran, agar anak-anak kami ini dapat mengerti pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada mereka. Hamba berdoa untuk setiap sidang jemaat, apakah sebagai pegawai swasta, pegawai negeri, Tuhan tolong mereka. Kalau ada yang sudah dirumahkan, Tuhan tahu, Tuhan mengerti keadaan masing-masing mereka. Ulurkanlah tangan pertolongan-Mu. Engkau tidak membiarkan, Engkau tidak meninggalkan. Yang masih bekerja Tuhan berikan hikmat, berikan semangat. Tuhan yang berkarya ya Bapa. Bahkan Engkau yang melindungi seluruh sidang jemaat dengan kuasa-Mu yang besar. Jauhkan dari segala penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan. Allah Roh Kudus yang tutup bungkus kami semua. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Seluruh sidang jemaat ada dalam genggaman kuasa-Mu. Karena kepadamu kami berserah. Hanya Engkau saja yang kami andalkan. Hanya Engkau saja yang kami percayai. Karena Engkaulah Allah kami. Terima kasih Tuhan. Roh, jiwa, tubuh kami serahkan ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Dan sekarang saudara yang kasih Tuhan, dimanapun engkau ada, jadilah saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan bawalah jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Dan marilah kita mengangkat dan menadakan tangan kita kepada Bapa di surga. Untuk menerima segala berkat, baik berkat jasmani teramat lebih segala berkat-berkat rohani. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus kiranya mengalir dalam kehidupanmu. Dan persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus yang memimpin, menolong dan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi nama Tuhan, saya menyampaikan bahwa mulai nanti malam kita tetap ada doa 10 malam. Kalau selama ini kita adakan di gereja, maka oleh karena keadaan yang sedang terjadi, maka kita adakan di rumah masing-masing. Dan kita tetap mulai jam 7 malam. Sebelum saudara berdoa, ada firman Tuhan yang akan saya kirimkan melalui WA kepada saudara. Singkat, mungkin sekitar 10 menit. Dengar firman Tuhan dan seluruh keluarga setelah firman Tuhan dapat berdoa. Dan saudara berdoalah dengan sungguh-sungguh, minta supaya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Karena tadi kita sudah dengar firman Tuhan, kita sangat membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita meminta dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan memberikan kepada kita. Roh Kudus akan dicurahkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi, puji Tuhan. Haleluya.